tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-255 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Idris Apandi sebagai Ramapati, Yoko sebagai Panji Ketawang, Iren sebagai Ken Lindi, Feti sebagai Ken Rimang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sekarang aku harus pergi. Aku akan kembali ke kota Raja Majapahit untuk menemui si jahanam tua Ramapati. Tenanglah istriku. Percayalah, aku akan memenuhi janjiku.
aku akan membalas perbuatan laki-laki tua jahanam itu. Akan kupuntir batang lehernya hingga gemertak dan patah. Akan kutancapkan ujung tombak Patmayoni ini di dadanya yang kerempeng. Nah, si Tangsu, selamat tinggal. Hiya, hiya, hiya! Setelah sekali lagi menatap puncak bukit Sunyagara, Rakuti menggebrak kudanya menuruni lereng bukit. Tombak Patmayoni terselip di pinggang kanannya. Rakuti terus mengendarai kudanya, menembus geremangan malam, melintasi kabut tipis yang turun menyapu permukaan bumi. Setelah 2 hari 2 malam berkuda tanpa istirahat, akhirnya Rakuti tiba di istana Majapahit. Dia segera menampatkan kudanya, kemudian bergegas melangkah menuju Wisma Rasemi. Oh, Rakuti, kau sudah kembali? Aku sudah kehilangan si Tangsu istriku. Jadi kau sudah melaksanakan tugasmu? Iya. Tugas gila. Tugas dari seorang pejabat kerajaan yang sinting. Rakuti, aku tahu kau sedang mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan. Wajahmu lusuh. Kau kelihatannya sangat letih. Sebaiknya kau istirahat dulu, kawan. Rasemi. Semula aku tidak ingin kembali ke Majapahit. Oh, mengapa begitu? Bukankah masa depanmu ada di Majapahit? Masa depanku sudah runtuh bersama kepergian istriku. Aku tahu, Rakuti, kau merasa sangat kehilangan. Iya. Aku telah kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidupku. Ingat, Rakuti, kau masih mempunyai sesuatu yang lain. Cita-citamu. Tidak, Rasemi. Loh? Aku sudah memutuskan untuk melupakan cita-citaku itu. Bersetan dengan cita-cita. Ketahuilah, Rasemi. Aku datang kembali ke Majapahit untuk apa? Aku datang untuk membalas perbuatan Ramapati. Dialah yang membunuh si Tangsu. Orang itulah. Dan kekuasaan yang berada di dalam genggamannya yang telah menyingkirkan istriku dengan semena-mena. Tenang, sahabat, tenanglah. Jangan terburu nafsu. Aku tidak dapat menahan diri lagi, Rasemi. Sekarang juga aku akan menemui Ramapati. Sabar, Rakuti, sabar. Kau masih bisa berpikir dengan baik, bukan? Aku belum menjadi orang yang tidak waras. Tapi hatiku ini, Rasemi, hatiku ini senantiasa terbakar setiap kali teringat istriku. Dia mati gara-gara perintah gila Ramapati. Coba, Rakuti, coba. Kau ceritakan dengan jelas. Barangkali aku dapat membantumu. Kukira kau membutuhkan bantuan seseorang. Hatimu sedang gelap, pikiranmu sedang kacau. Coba kau, kawan, ceritakanlah bagaimana peristiwanya. Rakuti mengambil tempat duduk di tengah-tengah ruangan. Kemudian dia mulai bercerita tentang perjalanannya ke desa Ganding bersama si Tangsu. Dan terakhir kali, dia bercerita tentang kematian si Tangsu di puncak bukit Sunyagara. Akhirnya dia mati, Rasemi. Dia mati di ujung tombakku sendiri.
Tubuhnya terlentang di atas rumput, bersandar di sebuah batu pipih. Si Tangsu. Dia seorang istri yang sangat baik. Dia bukan hanya cantik, tapi dia juga sangat baik. Dia rela berkorban untukku. Dan semua ini gara-gara Ramapati. Aku tidak terima, Rasmi. Aku tidak akan tinggal diam. Perintahnya yang kejam itu akan kubalas dengan kekejaman. Akan kubunuh Ramapati. Tenang Rakuti, tenanglah. Marilah kita bicarakan persoalan ini dengan baik. Percayalah, kau tidak dapat menyelesaikan persoalan ini hanya dengan nafsu amarah yang meluap-luap. Kau pasti tahu mengapa begitu. Aku tidak takut, Rasmi. Aku tidak takut menemui Ramapati dan memenggal leher si tua keparat itu dengan ujung tombakku. Aku percaya, Rakuti. Aku percaya kau itu tidak takut. Ya, baik. Katakanlah kau berani melakukannya. Tapi bagaimana sesudah itu? Apa yang akan kau hadapi setelah Gusti Ramapati terbunuh? Jangan, Rakuti, jangan. Itu perbuatan dan keputusan yang sangat bodoh. Kau akan rugi besar. Memang untuk sementara hatimu akan merasa puas. Tapi ingatlah, jika kau benar-benar menempuh jalan itu, sudah dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Kau akan segera ditangkap prajurit-prajurit Majapahit dan kau akan menghabiskan sisa hidupmu di ruang tahanan. Bukankah itu perbuatan yang sangat bodoh dan celaka? Jangan, Rakuti, jangan. Coba lihatlah. Aku ini sahabatmu. Aku sangat menyayangkan jika kau sampai terjerumus dan tidak mungkin bangun kembali. Tapi Rasmi, aku juga tidak mungkin mendinginkan hatiku yang panas ini. Sudahlah, kau jangan ikut campur. Tunggu, Rakuti, tunggu dulu. Sebelum ku penggal batang leher Ramapati, aku tidak akan pernah merasa puas. Sebentar, Rakuti, sebentar. Kau dalam kesulitan besar, Rakuti. Sayang sekali kalau cita-citamu harus kandas di tengah jalan dan masa depanmu hancur berantakan. Sayang sekali. Coba, Rakuti, tenangkan hatimu sebentar saja. Berilah aku ini kesempatan untuk bicara soal ini. Aku akan berusaha membantumu keluar dari sebuah malapetaka yang mengerikan. Sabar, Rakuti, sabar. Tenangkan hatimu, sahabat. Duduklah, duduk ya. Kau tidak akan bisa membujuk aku lagi, Rasmi. Oh, tidak bisa. Tidak, Rakuti. Aku tidak akan membujukmu. Nanti kau sendiri yang akan memutuskannya. Tapi berilah aku kesempatan untuk bicara, untuk memberikan pandangan-pandanganku. Rakuti. Jika kau bertindak nekat seperti itu, hidupmu akan hancur seketika. Aku sudah tidak peduli lagi pada hidupku, Rasmi. Aku sudah kehilangan istriku. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Tunggu dulu, Rakuti. Dengarkan dulu kata-kataku. Sekarang ini kau sudah kehilangan istrimu. Apapun yang kau lakukan, istrimu tidak akan bisa kembali lagi padamu. Dia sudah pergi untuk selama-lamanya. Ini suatu kenyataan, bukan? Kau mau marah, mau mengamuk seperti sapi gila, mau ngobrak-abrik prajurit-prajurit Majapahit, mau membunuh Ramapati atau bahkan Prabu Jayanegara sendiri. Hal itu tidak akan membuat istrimu kembali hidup seperti dulu, Rakuti. Bahkan aku yakin istrimu akan kecewa. Ya bagaimana tidak? Aku sudah membaca 3 rontal yang ditulis istrimu sebelum akhirnya dia memilih jalan pintas untuk kebahagiaan suaminya. Justru dia ingin kau meneruskan cita-citamu itu, Rakuti. Dia rela berkorban. Dia rela melepaskan nyawanya supaya kau dapat bergerak dengan bebas meraih cita-cita.
Itu suatu sikap seorang istri yang sangat bijaksana. Dia sangat mencintaimu melebihi segala-galanya. Nah, Rakuti, apakah sekarang kau akan menyia-nyiakan pengorbanan istrimu sendiri? Oh, jangan sahabat, jangan. Kasihan istrimu yang sudah bersemayam di alam baka. Pengorbanannya sangat besar. Dan kau harus menyambut pengorbanan istrimu dengan sikap dan langkah yang lebih mantap. Tapi Rasmi, Apa? apa yang kualami sekarang ini? Kematian istriku adalah karena perintah gila pejabat kerajaan Majapahit yang bernama Ramapati. Dialah biang keladinya. Dialah sebenarnya yang membunuh si Tangsu. Iya. Kau benar, Rakuti. Kau benar sekali. Aku setuju pendapatmu itu. Ramapati itu manusia paling busuk yang pernah aku kenal. Dia licik, dia curang, dan mulutnya berpisah. Dia juga kejam dan hatinya dingin. Orang macam itu memang jahat sekali. Tapi Rakuti, sekalipun dia manusia jahat, dia sekarang ini sedang berkuasa. Kau tahu apa artinya orang yang sedang berkuasa, bukan? Air ludahnya bisa menjadi emas berlian. Kotorannya bisa menjadi kepingan-kepingan uang perak. Lidahnya bisa menjadi undang-undang tidak tertulis. Dan mulutnya bisa menjadi kitab hukum yang harus dipatuhi semua orang. Ini Rakuti, ini yang perlu kau ingat. Karena itu sahabatku, kumohon janganlah menempuh jalan balas dendam tanpa perhitungan. Menurut pendapatku, sebaiknya kau mengalah saja dulu. Buanglah pikiran-pikiranmu yang tidak pada tempatnya itu. Dan hiduplah seperti biasa lagi, Rakuti. Bertingkah laku sopan di depan Ramapati dan menjalankan segala perintahnya dengan baik. Sampai suatu saat nanti keadaan menjadi berubah dan kesempatan itu akan datang. Iya, berat. Memang berat sekali, Rakuti. Membuat keputusan seperti ini memang berat. Tapi keputusan yang bijaksana untuk seseorang jauh lebih menguntungkan daripada perbuatan ngawur. Ingat itu, Rakuti, ingat. Kau harus menjunjung tinggi amanat istrimu, si Tangsu. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Jangan biarkan dia menangis terseduh-seduh di alam baka karena melihat suaminya akhirnya meringkuk di dalam penjara. Akhirnya Rasmi dapat meluluhkan hati sahabatnya. Rakuti dapat menerima pandangan-pandangan Rasmi. Di samping itu, dia juga tidak ingin mengecewakan si Tangsu yang telah merelakan nyawanya untuk menopang cita-citanya. Hari itu juga, Rasmi menemani Rakuti menghadap sang Ramapati. Mereka diterima di ruangan pendopo. Bagus, Rakuti. Aku senang mendengar berita bahwa kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Ampun, Gusti. Ampun kalau sekiranya hamba terlambat menghadap Gusti Ramapati. Rakuti telah menyingkirkan istrinya di tempat yang jauh, Gusti. Itu lebih bagus. Artinya kematian istrimu tidak akan tersebar kemana-mana. Cukup kita saja yang tahu. Bagus. Kau berbakat besar menjadi seorang abdi yang baik, Rakuti. Memang harus begitu. Seorang abdi harus mengorbankan segala-galanya untuk menjunjung tinggi perintah atasannya. Bahkan kalau perlu, dia harus merelakan kepalanya sendiri untuk melayani majikannya. Ampun, Gusti Ramapati. Terus terang, hamba semula merasa sangat berat. Hamba merasa tugas ini sangat berat. Tapi akhirnya hamba dapat menyelesaikannya dengan baik.
Apalah artinya seorang istri, Rakuti? Istri hanyalah seorang wanita. Hilang yang satu, kau dapat dengan mudah mencari gantinya. Apalagi kalau kau sudah menjadi penggawa kerajaan, menjadi orang berpangkat. Kau dapat merenteng 10 wanita menjadi istrimu jika memang kau menginginkannya. Sudahlah. Kau tidak perlu berkecil hati. Kalian berdua tetap akan menjadi anak-anak angkatku. Aku sangat menaruh kepercayaan kepada kalian berdua. Di samping juga kepada anak-anak angkatku yang lain. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, pada saat itulah Panji Ketawang muncul. Sang Ramapati melampaikan tangannya, dan Panji Ketawang duduk bersila menghadap junjungannya. Panji Ketawang segera menghaturkan sembah. Bagaimana Panji? Sudah beres? Sudah, Gusti. Kami tinggal menunggu izin Gusti Ramapati untuk berangkat ke Istana Kapopongan. Berapa orang semua? Ampun, Gusti. Hamba hanya berhasil membawa 2 orang wanita. Setelah hamba teliti lebih jauh, ternyata hanya 2 orang wanita yang pantas menjadi persembahan untuk Gusti Prabu. Ya, yang penting 2 orang itu memenuhi syarat-syaratnya. Hamba berani menjamin, Gusti. Mereka tidak akan mengecewakan. Bagus. Siapa nama mereka? Yang 1 orang berasal dari desa Walang Sapitu. Namanya Ken Lindi. Yang seorang lagi berasal dari desa Pamwatan. Namanya Ken Rimang. Baiklah. Kalau memang kau sudah siap, kalian boleh berangkat ke Istana Kapopongan. Lebih cepat lebih baik. Jangan sampai Gusti Prabu Jayanegara tiba di Istana Kapopongan dan beliau tidak menemukan siapapun juga di sana. Kalau begitu, izinkanlah hamba berangkat, Gusti Ramapati. Iya, kau boleh berangkat sekarang juga. Dan kau Rakuti, Rasmi, kalian boleh pergi. Dan tunggu perintahku selanjutnya. Ya, Gusti. Kami mohon diri. Matahari telah tinggi ketika sebuah kereta berderak-derak meninggalkan pintu gerbang Istana Majapahit. Panji Ketawang berkuda di samping kereta. 8 orang prajurit Majapahit berkuda di belakangnya. Mereka terus bergerak menyusuri jalan raya. Tak lama kemudian, mereka sudah meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Kita berhenti sebentar, prajurit. Kalian boleh istirahat. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Apakah kalian sudah lelah? Maaf Tuanku Panji. Apakah Istana Kapopongan masih jauh dari sini? Tidak seberapa jauh lagi. Kita tinggal menempuh perjalanan kurang lebih 40 pal. Berapa lama kami harus tinggal di sana, Tuan Panji? Kalian tidak usah khawatir. Kalian berdua akan diperlakukan dengan baik. Suatu ketika nanti, Gusti Prabu Jayanegara akan datang. Dan kalian harus melayani keinginan beliau. Itulah tugas kalian. Kami senang menjadi wanita persembahan, Tuanku Panji. Iya, Tuan Panji. Kami senang dapat tinggal di Istana Kapopongan. Kami tidak pernah bermimpi seindah ini. Ya, kalian memang pantas berbangga hati.
Jarang wanita mendapat kesempatan hidup berdekatan dengan seorang raja. Karena itu, kalian harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Berbuatlah sopan di depan Gusti Prabu. Jangan suka rewel, apalagi membantah. Gusti Prabu paling tidak senang orang yang suka membantah. Dan ingat, Ken Lindi, kau juga, Ken Rimang. Kalau kalian berdua dapat memuaskan hati Gusti Prabu, kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam sekejap, kalian bisa menjadi wanita yang kaya dan terhormat. Kalian dapat kembali pulang ke desa kalian masing-masing dengan setumpuk kebanggaan. Jarang wanita bernasib seperti kalian. Nah, sebaiknya kita teruskan perjalanan. Hai prajurit, ayo kita jalan lagi. Yuk, yuk, yuk. Setelah istirahat sejenak, rombongan itu kembali berangkat menuju istana Kapopongan. Setelah menyusuri sebuah hutan kecil di tepi desa Panawijen, akhirnya Panji Ketawang sampai di istana Kapopongan. Mereka segera memasuki pintu gapura istana peristirahatan milik pribadi Prabu Jayanegara. Istana peristirahatan ini. Apakah semua ini milik Gusti Prabu Jayanegara, Tuan Panji? Ya, semua yang ada di permukaan bumi Majapahit ini milik Gusti Prabu Jayanegara. Termasuk kalian, termasuk juga aku. Semuanya. Udara yang kalian hisap, makanan yang kalian suap, air, pohon-pohon, bumi, angkasa, sinar matahari, sinar bulan, burung-burung, semuanya adalah milik Gusti Prabu Jayanegara. Waduh, luar biasa. Alangkah kaya rayanya seorang raja. Lihat, Gendremang, ada banyak sekali pohon bunga di halaman istana ini. Dan lihatlah, puri-purinya. Indah sekali. Apakah kita sedang bermimpi, Ken Lindi? Oh, tidak. Kalian tidak sedang bermimpi. Coba lihat tanganmu. Aduh. Nah, kau masih merasakan sakit dicubit, bukan? Itu artinya tidak sedang bermimpi. Kau juga minta dicubit, Ken Rimang? Jangan, Tuan Panji. Saya sudah percaya bahwa saya tidak bermimpi. Ken Lindi. Iya, Tuan Panji. Lihatlah. Lihatlah puri ini. Namanya Puri Kulirangan. Kau akan ditempatkan di puri ini. Kau bebas tinggal di dalamnya. Seorang dayang-dayang akan melayanimu. Dan kau boleh makan apa saja yang kau sukai. Kau tinggal mengatakannya. Dan dayang-dayang itu akan melayanimu dengan baik. Nah, sekarang ayo kita lihat ke dalam. Aduh, indah sekali puri ini. Dinding-dindingnya berukir. Juga perabot-perabotnya berukiran indah. Tentu sangat mahal sekali harganya. Jadi, saya akan tinggal di dalam puri ini, Tuan Panji. Iya, Ken Lindi. Dan selanjutnya kau boleh tinggal di Puri Kulirangan ini. Aduh, saya tidak pernah membayangkan sebelumnya. Rasa-rasanya saya mau tinggal selama-lamanya di sini, Tuan Panji. Puri ini dulu menjadi tempat tinggal seorang wanita persembahan yang bernama Sitangsu. Tapi sekarang dia sudah pergi. Pergi?
Mengapa dia pergi, Tuan Panji? Ya, entahlah. Katanya dia tidak kerasan tinggal di sini. Lalu dia melarikan diri. Bodoh sekali wanita yang bernama si Tangsu itu. Mengapa dia tidak kerasan di tempat yang indah seperti ini? Waduh, empuk sekali ranjang ini. Seumur hidup belum pernah saya duduk di sini. Ranjang yang empuk dan indah seperti ini. Bahkan melihatnya pun belum pernah. Nah, Kian Lindi, kau boleh bersenang-senang di puri ini. Tapi ingat, suatu saat nanti, kalau Gusti Prabu Jayanegara datang kemari, kau harus dapat melayani beliau dengan baik, ya. Jangan sampai mengecewakan hati Raja junjungan kita. Baik, Tuan Panji. Saya akan berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya. Ya, dan kau, Ken Rimang, Ya. ayo ikut aku. Kemana, Tuan Panji? Ke Puri Campaka Mandala. Sementara itu, di ruangan Puri Campaka Mandala, Warapsari yang semula bernama Nyai Caparu duduk termenung di tepi ranjang. Pikirannya melayang-layang. Wanita cantik itu mulai gelisah tinggal di istana pesanggerahan Gusti Prabu Jayanegara. Sampai kapan aku harus menjadi penghuni puri ini? Sudah beberapa saat lamanya Gusti Prabu tidak berkunjung ke istana Kapopongan. Apakah beliau sudah bosan kepadaku? Kalau memang sudah bosan, mengapa aku masih disekap di tempat ini? Istana peristirahatan yang indah. Seharusnya aku merasa nyaman tinggal di sini. Tapi mengapa justru aku merasakan sebaliknya? Aku merasa hidupku terbuang dan percuma. Aku hanya dikurung seperti burung peliharaan. Aku tidak bisa pergi kemana-mana. Oh, Tuan Rasemi. Kalau saja aku sudah keluar dari istana Kapopongan, aku dapat mencari Tuan Rasemi. Tapi apakah Tuan Rasemi akan menepati janjinya? Percayalah kepadaku, Nyai Caparu. Ini hanya untuk sementara. Aku membutuhkan bantuanmu, pengorbananmu. Sang Prabu Jayanegara tidak akan selamanya menginginkanmu. Suatu saat nanti beliau pasti akan bosan juga. Dan kalau beliau sudah bosan, kau akan diperbolehkan keluar dari istana Kapopongan. Sementara itu aku sudah menjadi penggawa kerajaan Majapahit. Dan kita bisa bersama-sama lagi. Aku akan melamarmu. Dan kau akan segera menjadi istriku. Istri Rasemi, seorang penggawa kerajaan. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Rasa-rasanya aku dapat mempercayai Tuan Rasemi. Sepertinya dia seorang laki-laki yang baik. Dia tidak suka berdusta. Aku yakin dia akan menepati janjinya. Siapa? Aku Warangsari, Panji Ketawang. Oh, Tuanku Panji. Tunggu sebentar, Tuan. Silakan masuk, Tuanku Panji. Mari, silakan duduk. Tidak usah, Warapsari. Aku tidak akan lama. Aku datang kemari hanya untuk mengantarkan wanita ini.
Siapakah dia, Tuan? Ayo Kenrimang, kenalkan. Dia Warapsari. Dia juga seorang wanita persembahan. Ken Rimang, Warapsari. Begini Warapsari. Iya. Malam ini juga Puri Campaka Mandala akan menjadi tempat tinggal Kenrimang. Oh, lalu bagaimana dengan saya, Tuan? Nampaknya Gusti Prabu sudah tidak menghendakimu lagi, Warapsari. Kau boleh meninggalkan istana Kapopongan. Jadi saya boleh pergi malam ini juga? Ya, malam ini juga. Dan kau, Kenrimang, mulai malam ini kau menjadi penghuni Puri Campaka Mandala, sama seperti temanmu Ken Lindi. Suatu saat nanti kau harus melayani Gusti Prabu Jayanegara. Tapi entah kapan beliau akan datang kemari. Baik, Tuanku Panji. Mudah-mudahan saya tidak akan mengecewakan hati beliau. Nah, Warapsari, kau boleh berkemas sekarang. Kita bisa meninggalkan istana Kapopongan bersama-sama. Baik, Tuan Panji. Silakan tunggu sebentar. Saya akan membenahi pakaian saya dulu. Warapsari segera masuk ke ruangan dalam. Ken Rimang nampak heran. Mengapa Warapsari justru merasa girang karena sang Prabu sudah tidak menghendakinya lagi? Tuan Panji, terus terang saya heran. Mengapa sepertinya Warapsari justru merasa girang karena Gusti Prabu tidak menghendakinya lagi? Dia sudah terlalu lama menjadi penghuni puri ini. Ya, mungkin dia juga sudah bosan. Mungkin dia mempunyai rencana yang lain. Apakah Warapsari akan kembali ke desa dan hidup seperti wanita biasa pada umumnya? Aku tidak tahu, Ken Rimang. Lagi pula, itu bukan urusanku. Apakah Warapsari akan memperoleh imbalan karena telah melayani Gusti Prabu selama ini? Ya, tentu saja. Kau juga nanti akan memperoleh imbalan yang pantas. Bahkan imbalan yang sangat tinggi. Kau tidak perlu khawatir, Ken Rimang. Kau tidak akan bekerja dengan percuma. Saya sudah siap, Tuan Panji. Ya. Kau boleh segera naik ke atas kereta. Dan kau, Ken Rimang, selamat menjalankan tugas. Jadilah wanita persembahan yang baik. Baik, Tuanku Panji. Ayo, Ken Rimang. Silakan, Warapsari. Warapsari dan Panji Ketawang melangkah meninggalkan Puri Campaka Mandala. Mereka menyeberangi halaman yang cukup luas, yang banyak ditumbuhi pohon-pohon bunga. Sebentar kemudian, Warapsari sudah naik ke atas kereta. Sementara Ken Rimang masih berdiri di depan pintu Puri Campaka Mandala, sambil terus mengawasi kepergian mereka. Aneh sekali. Mengapa sepertinya Warapsari tidak kerasan tinggal di puri yang indah ini? Nampaknya dia justru merasa lega dan gembira setelah sang Prabu Jayanegara bosan kepadanya. Mengapa begitu? Ken Rimang menutup pintu Puri Campaka Mandala, kemudian melangkah perlahan-lahan menuju Puri Kulirangan. Dia berjalan menyeberangi halaman samping, kemudian berdiri ragu-ragu sejenak di depan pintu. Dia tahu bahwa sahabatnya Ken Lindi belum tidur. Ken Lindi? Ken Lindi? Buka pintunya sebentar. Oh, kau Ken Rimang. Ada apa? Mari masuk. Ada sesuatu yang membuatku heran, Ken Lindi. Ada apa? Coba ceritakan yang jelas. Begini, aku ditempatkan di Puri Campaka Mandala. Sebelumnya puri itu dihuni oleh seorang wanita persembahan yang bernama Warapsari. Sekarang dia sudah pergi. Tapi Ken Lindi, sepertinya Warapsari justru merasa girang setelah Gusti Prabu Jayanegara bosan dan dia boleh pergi. Mungkin dia merasa kesepian karena tidak ada temannya, Ken Rimang. Apa kurangnya tempat ini?
Seperti kata Tuan Panji, jarang sekali wanita mendapat kesempatan yang baik seperti kita. Mana bisa wanita-wanita sembarangan masuk ke tempat ini? Tentu saja, tempat ini adalah tempat peristirahatan seorang raja. Jarang orang bisa masuk ke tempat ini, kecuali wanita-wanita persembahan seperti kita. Seperti apa ya Prabu Jayanegara itu? Apakah dia seorang laki-laki yang menyeramkan? Mana aku tahu, Kan Rimang. Aku juga belum pernah melihat orangnya. Selama ini, aku hanya mendengar namanya saja disebut-sebut orang. Tapi aku yakin, dia seorang laki-laki yang hebat. Dia pasti jauh lebih hebat dibandingkan suami kita. Kadangkala aku merasa takut, Kan Lindi. Aku ngeri. Menurut Tuanku Panji, kita tidak perlu merasa takut kepada Gusti Prabu. Yang penting, kita jangan membantah perkataan beliau. Jangan-jangan dia seorang laki-laki yang suka berbuat kejam kepada wanita. Mengapa kau berpikiran seperti itu? Mungkin saja. Dan mungkin itulah sebabnya Warapsari senang diperbolehkan pergi dari tempat ini. Sudahlah. Jangan pikirkan Warapsari. Mungkin saja diam-diam hatinya merasa kecewa. Mungkin saja sebenarnya dia ingin tinggal selama-lamanya di sini. Sudahlah. Sekarang, kaulah yang berhak tinggal di Puri Campaka Mandala ini. Kita bisa bersenang-senang di tempat ini. Tempat yang nyaman dan aman. Kalau kita sudah tua nanti, kita bisa menceritakan pengalaman kita kepada anak cucu kita. Bahwa kita pernah tinggal di istana peristirahatan seorang raja. Bukankah hal itu sangat membanggakan hati? Sudahlah Kan Rimang, jangan takut. Sekalipun Jayanegara itu seorang raja, tapi dia juga seorang laki-laki. Dan kita sudah mempunyai pengalaman yang cukup untuk menghadapi laki-laki. Kan Lindi, apa rencanamu jika suatu saat nanti kau harus keluar dari tempat ini seperti Warapsari? Rencanaku, tentu saja, aku akan kembali ke desa kelahiranku. Barangkali aku akan kawin lagi dengan seorang laki-laki. Tapi yang jelas, aku tidak akan kekurangan apa-apa. Aku akan memanfaatkan hadiah-hadiah dan imbalan dari Gusti Prabu untuk masa tuaku nanti. Kan Rimang, lebih indah mana Puri Kulirangan ataukah Puri Campaka Mandala? Ayolah Kan Rimang, aku ingin melihat-lihat tempat tinggalmu. Aku ingin melihat-lihat suasana di sekitar tempat itu. Hati-hati Kan Lindi, tempat ini dijaga ketat puluhan prajurit. Mereka tidak akan mengganggu kita. Menurut Tuanku Panji, mereka adalah prajurit-prajurit Napu Sangka. Mereka prajurit yang perkasa, gagah berani, tapi mereka sudah tidak mempunyai kejantanan lagi. Prajurit-prajurit itu sudah dikebiri. Ayolah Kan Rimang, ayo kita jalan-jalan. Ayo, kita nikmati kehidupan kita di istana yang indah ini. Mengapa berhenti Tuanku Panji? Turunlah Warapsari. Turun? Mengapa saya harus turun? Turunlah kataku. Aku ingin bicara denganmu sebentar. Bicara soal apa Tuan? Begini Warapsari. Aku tidak bisa membawamu ke istana Majapahit. Kau boleh kembali ke desa asalmu. Kalau memang itu yang kau inginkan. Tapi Tuan Panji, saya harus menghadap Gusti Prabu. Kau tidak perlu menghadap siapa-siapa. Tugasmu sudah selesai. Dan kau boleh kembali ke desa kelahiranmu. Tuan Panji,
Saya memang sudah selesai menjalankan tugas sebagai wanita persembahan. Tapi saya belum mendapatkan imbalan apapun juga. Sedangkan Gusti Prabu sudah berjanji kepada saya. Sekarang saya akan menagih janji beliau. Warapsari, kau berani berkata-kata seperti itu? Maaf Tuan Panji. Saya harus ikut Tuan sampai ke istana Majapahit. Saya tidak mau ditinggal sendirian di tempat ini. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Warapsari nampak sangat kesal. Dia merasa ditipu oleh raja junjungannya. Dia bermaksud menagih janji Gusti Prabu. Tapi Panji Ketawang ingin meninggalkannya di tepi jalan sendirian. Dan Warapsari disuruh kembali ke desa asalnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagaimana nasib Warapsari? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan